Shalom, kita akan melanjutkan sesi seri devotion tentang Injil dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Kali ini kita akan membahas dari kitab Keluaran. Nah, keluaran, kitab Ulangan maksudnya. Nah, kitab Ulangan ini kenapa kok namanya Ulangan? Karena ini mengulang perkataan Musa dari awal perjalanan itu sampai ke padang gurun kepada generasi kedua yang belum pernah mendengar kataan-kataan itu. Mungkin mereka waktu itu masih bayi atau bahkan mereka belum lahir sama sekali. Nah, Ulangan jelas merupakan salah satu kitab terpenting di dalam perjanjian lama. Kenapa kok bisa kitab Keluaran itu menjadi kitab yang terpenting di Alkitab? Salah satu kitab terpenting di Alkitab. Pertama, Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan lebih banyak dibandingkan kitab manapun di perjanjian lama. Kedua, Tuhan Yesus menggunakan kitab Ulangan dalam kehidupannya sendiri lebih banyak dibandingkan kitab lain dimanapun di perjanjian lama. Misalnya Tuhan Yesus ketika menjawab ketiga godaannya di padang gurun dengan kutipan kitab Ulangan. Kita baca di Lukas 4 ayat 1 sampai ke 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama itu ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus padanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, ini ayat yang keempat ini mengambil dari Ulangan 8 ayat yang ke-8. 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari perkataan dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Di sini maksudnya apa? Kita tuh bukan hidup dari makan saja, dari jasmani saja, tapi apa yang katakan Tuhan itu juga penting. Lanjut ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya engkau sajalah, kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini mengambil dari Ulangan 6 ayat 13. Ya. Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 ayat yang ke-13 yang mengatakan, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada dia, dan haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dan kita harus beribadah pada Tuhan, bukan kepada yang lain, yaitu maksudnya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat-malaikatnya, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak teratup batu. Terus menjawab,
katanya ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat ini, ayat yang 12 ini ada di Ulangan 6 ayat ke-16, lanjutannya tadi itu ya. Ulangan 6 ayat yang ke-16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa itu ya, waktu di padang gurun lah, waktu orang Israel itu ya ngomel dan sebagainya itu ya. Lalu di ayat yang terakhir, sudah iblis mengakhiri semuanya percobaan untuk yang mundur daripadanya dan membuat yang baik. Nah, ini karena pribadi Yesus adalah inti Injil dan ulangannya sangat penting dalam kehidupannya. Maka tidak sulit menemukan Injil dalam kitab terakhir di dalam Pentateuch Musa ini. Nah, kita dapat melihat Injil secara keseluruhan struktur kitab ulangan. Meskipun benar sebagian besar kitab ini dan bagian tengah kitab ini berisi tentang hukum, seperti yang ada di Ulangan pasal ke-5 sampai ayat yang ke-26, dan konsekuensinya dari mematuhi atau melanggar hukum tersebut ada di Ulangan pasal 27 ayat 30. Nah, bagian hukum ini dikelilingi oleh kasih karunia. 4 pasal pertama sebenarnya menggunakan penjelasan tentang betapa murah hatinya Allah atau Tuhan tetap terhadap Israel di masa lalu. Jadi anugerah Tuhan di masa lalu selalu menjadi konteks dan motivasi bagi Israel untuk menaati hukum Taurat. Demikian pula 4 pasal terakhir pada hakikatnya merupakan penjelasan tentang betapa murah hatinya Tuhan terhadap Israel di masa depan. Demikian pula anugerah Tuhan di masa depan menjadi konteks dan motivasi bagi Israel, motivasi bagi Israel untuk menaati hukum. Jadi di dalam kitab Ulangan, hukum dikelilingi oleh kasih karunia, dan menaati hukum merupakan respon terhadap kasih karunia yang diterima dan diantisipasi. Nah, kita juga dapat melihat Injil di bagian tengah kitab ini. Mematuhi hukum dalam kitab Ulangan adalah respon terhadap anugerah Tuhan dan bukan sarana untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kebenaran ini memang tidak diungkapkan dengan lebih jelas selain dalam 10 perintah Allah yang ada dalam Ulangan pasal yang ke-5, di mana semua perintah tersebut berakar pada penebusan Allah yang penuh anugerah. Rasul Paulus juga tentu melihat Injil dalam kitab Ulangan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, misalnya Paulus menggunakan kitab Ulangan untuk mengajarkan bahwa hukum menyatakan dosa, seperti yang ada di Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, dan juga bahwa kebenaran itu timbul dari iman, seperti yang ada di Roma 10 ayat 6 sampai 8 dan juga ayat yang ke-19. Tapi kebenaran karena iman berkata dengan demikian, jangan katakan dalam hati, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yakni untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Firman itu berkata padamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ayat yang 19.
Tapi aku bertanya, ada Israel menanggapnya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarah kamu terhadap bangsa yang bukan. Ini ada di Ulangan 3, pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang 30 ayat 12 sampai ke 14. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya melakukannya. Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dan di sini penting bahwa sunat hati diperlukan untuk ketaatan sejati. Di Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Ini terambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-6. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan minat hatimu dan keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Dan juga bahwa menaati hukum adalah cara untuk mengasihi sesama. Seperti yang katakan di Roma 15 ayat yang ke-10. Dan selanjutnya bersukacitalah bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan itu mengambil dari Ulangan 32 Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Hukum itu dikelilingi oleh kasih karunia, dan menaati hukum merupakan respon terhadap kasih karunia yang diterima dan diantisipasi. Nah, akhirnya Yesus melihat Injil dalam kitab Ulangan. Hal ini terungkap tidak hanya dalam hal ia banyak mengutip kitab Ulangan dan menggunakannya dalam kehidupannya sendiri, namun juga dalam hal merefleksikan kitab Ulangan secara teologis. Ketika ditanya perintah paling penting, kita baca di Markus 12 ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang padanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab dengan kutipan Ulangan 6 ayat 4-5 yang berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah, dan juga ini ada di yang Markus 12
pasal 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita mengasihi Allah karena siapa Dia. Karena Tuhan itu merupakan Allah kita. Kita mengasihi Dia dengan menaati perintahnya. Karena Dia adalah Allah kita. Dia bukan Tuhan yang mengasihi kita karena Dia mengasihi dengan menaati perintah-perintahnya. Itu adalah kasih karunia, itu adalah Injil. Dan karena kita telah menerima kasih karunia ini, kita menaati perintah terbesar kedua. Seperti yang dikatakan di Markus 12 ayat ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Kita mengasihi karena Dia mengasihi. Dan ini ayat yang terkenal, ayat yang terakhir ini di 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, kita mengeluarkan kasih karunia karena Dia memberikan kasih karunia kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca atau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.